Waduh, Hai Vi, rambut gue kok terbang ya? hai Vi. Yuk, selamat sore. Selamat sore. Ini tak cantolin dulu nih ke Bluetooth. Kita baru ketemu sama Tanto, Vi, teman lamamu. Iya, teman lama Bang Tanto. Jadi pas banget nih. Aku jabanin. Wih, langsung ada pertanyaan aja. Kakak udah nonton JJK belum? Udah dong. Gimana Vi? JJK bagus nggak JJK? Seru sih. Seru sih, tapi nggak boleh spoiler ya. Tapi seru. Nggak boleh ya. Teman lama. Iya. Tapi pastinya sih ya di akun IG-nya GG Akutami ya, terlepas dia benar atau enggak itu akun aslinya, dia udah nyertain untuk Jujutsu Kaisen Series 2 sih, kedua di gitu. Yang pertama seru banget, jadi akhirnya bisa terjawab lah. Jadi nonton nonton aja, nggak berani spoiler, jadi em, dahsyat sih, powerful banget, agak dark sih gitu, tapi seru gitu. Di CGV Jadi atau di memang SS1 Vi? di XX1 kebetulan, di XX1. Jadi karena gue juga kan baca baca sambil nge-review, lihat komiknya sambil nonton Jujutsu Kaisennya yang series-seriesnya gitu kan. Jadi ada padanannya. Jadi eh, itu terkait dengan di bagian pertama dari Jujutsu Kaisen seriesnya gitu. Gitu. Ah, nggak berani spoiler lah, Bang. Pengen itu, pengen lihat si Yuta. Habisnya lagi Oh lagi iya, lagi iya. ngikutin Demon Slayer kan. Nah, Demon Slayer juga menarik juga Mm-mm. sih. Ini Mm-mm. kita Iya sih. sambil ngundang teman kita ya. Oke, Namanya oke. Mas Siap nih. Jawir sama Sugo nih. Kita bakal Ya, ketemu. temanya harus kebahagiaan ya. Temanya Oh, kebahagiaan harus ya sekarang ya. kebahagiaan dong. Nah, tapi karena Hmm. kedua teman kita yang mau bergabung ini adalah guru, maka kita akan Nah, menimba inspirasi dari pengalaman mereka betul. berdua sebagai seorang guru. Iya. Iya, chemistry-nya Mas dapat Evi nih. kan juga, Mas Evi juga Iya. ngajar kan ya? Oh iya, dia Mas Evi Iya. jadi apa namanya? Jadi Iya. orang yang teman yang diwawancara juga, diajak cerita juga. Ya, ya, Mas Nugi juga guru juga, ya kan? Kita kita punya pengalaman jadi guru juga, ya kan? Terus Ah, juga berempat guru ada, semua nih. iya, pas bapak-bapaknya jadi guru lah, gitu ya. Pak Hugo juga, terus kemudian Pak Tanto juga nih. Makanya Happy kita mau apa? menyambut Butopia semangat ini ya. Oh iya dong, ini Butopianya agak luar biasa nih. Butopianya, iya. Soalnya kita agak sedikit terputus waktu lalu karena mulai ada pandemi. Kita juga mungkin saatnya kita akan bangkit ya. Saatnya ini juga mau siap-siap. Em, kita juga dengar-dengar juga sekolah juga udah mulai ini, Mas Bro, udah Hmm. mulai pada masuk soalnya kan gitu kan. Jadi semoga gairah ini balik lagi nih kan, kita mau apa namanya, rebalance ya kan, kita mau bangkit lagi Balance. semuanya, Oh. moga ya kan, kita harus bahagia, makanya kita harus mulai dengan rebalance dan rebounds. Jadi kayak rebounds kayak apa aja sih, kayak Bounce kayak itu loh, kayak kita main trampolin gitu kan ya. iya betul, iya, Lompat lebih tinggi kalau kata Salon Seven ini, semoga ada yang suka Salon iya, Seven nih. Ini saya iya, sudah ngontak teman kita, Bapak Jawir Sutanto dan Mas Hugo. Semoga mereka sudah sampai di depan handphonenya masing-masing. iya, kita tunggu aja. Ini hari pertama ya, ini hari pertama kita Iya, hari mengadakan IG pertama Live nih. selama Iya, Butopia. Nanti akan ada 9 totalnya, minimal 9 ya. Kita akan iya, bahas tentang kebahagiaan. Apa sih iya. kebahagiaan? Nah, Ini udah viral nih, udah viral di Twitter, di LinkedIn juga, di Instagram juga loh, Bang, Mas oh, Bro. ini Nih, jadi, Hugo belum bisa gabung nih. Coba kita undang lagi ya oh, Mas iya. Hugo ya. Mm. Kita cek Mas Hugo. Di, dijamin gak nyesel ya, teman-teman semua. Diharapkan dari mulai 21 Maret sampai 1 April, dijamin deh gak nyesel. Bener, Gak matanya nyesel bakal lah. melek.
Yang pasti kita ketemu teman-teman yang jauh lebih Ya. bermutu daripada kita ya. Wah, gitu. Makanya ini kartunya dikeluarin nih. Wah, siap-siap makanya semuanya jangan jangan lewatkan lah gitu. Karena kita temanya nih bahagia benar, harus bahagia gitu. Ini ada yang tanya tuh dari Rin Hyuna, mukanya kok glowing banget kak? Apakah device baru? Iya. Punya lu ya? Hah? Ya, Punyamu ya? punya happy dong. Wah, enggak lah. Ini mah tipe lama, device-nya mah biasa lah ya. Ini Jawir belum bisa bergabung nih. Waduh, Memang kalau IG Live itu selalu terkendalanya adalah koneksi. Tapi Mas Hugo sudah mencoba bergabung. oke. Mas Hugo sudah mencoba bergabung. Tadi sempat ada Iya, masalah, butuh waktu sih. Semoga kita cukup iya, bersabar. Kalau kita sambil iya. ngobrol-ngobrol lah ya. Iya, betul. Jadi eh, kita bakal ngadain nggak sekedar cuman Butopia aja karena Butopia ini kalau cuma nanya dengan buku semangat. Wah, nah Pak Ugo. Selamat sore Pak Ugo. Halo, sore. Waduh. Oh, semangat selalu. Selamat sore Mas Hugo. Halo, Ini sore. teman saya. Namanya Lembu Tambun. Nggak panggil Dipanggilnya aja siapa enaknya ya? Happy. Happy. Iya, Ini Periman kita nih. Happy ini Perimannya hmm, Peri Plus. Ah, iya, salam kenal, iya Mas Pak Jadi Ugo. Edi. Iya, Mas Hugo itu sudah sangat terkenal di Peri Plus ya sebagai VP, VIP membernya Peri Plus. iya. Sehingga Jangan menjadi panggil, satu kebanggaan. iya, jangan panggil Jangan Pak panggil ya. Mas. Jadi Mas Oh aja iya, paling Mas, paling Mas. paling pol Om deh. Om, Iya, iya, benar, benar, benar. Soalnya yang nonton juga masih masih muda-muda nih ya, sorry deh. Iya. Oke, Mas, Mas Hugo ya lah ya nih. Iya. nah, kita kita Jadi ini, kita nanti mau ngobrol soal kebahagiaan tapi dari perspektif Mas Hugo yang hmm, yang sampai sekarang masih jadi guru pendidik lah ya. Dan Mas Happy kebetulan juga seorang pendidik juga nih. Waduh. amin, amin, masih masih ya. Kalau Makanya Mas Yofi waktu, tampangnya pendidik memang. Kalau saya oh kayaknya iya, tampangnya masih harus dididik kalau saya. oh iya. Temanya saya suka gitu. Aku bakal bahagia jika aku bisa mendidik, itu sesuatu banget gitu loh. Makanya langsung, makanya Mas Nugi langsung ngajak join yuk join. Oke, 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 siap, siap. Join-join. Oke. Eh, Sambil nunggu Mas Jawir nih, saya takutnya sinyalnya nih saya WhatsApp masih centang sapu nih. Mas Oh, Jawir. Mas Jawir nih teman sekolahnya Mas Happy ya. iya, betul. Jadi ya nggak kayaknya waktu itu kami memang pernah pernah bersama Satu ya, rumah. maksudnya ya. Jadi terus kemudian karena ruang dan waktu yang berjauhan, jadinya aktivitas kita jarang-jarang ketemu, dan makanya pas sekarang bisa ketemu dengan Mas Tanto, wah bisa senang banget nih kalau ngelihat Ini Mas wajahnya. Hugo, ini Mas Hugo nih kayak abis balapan nih dari Mandalika ya. Hmm. Kemarin kaget loh lihat Mark Marquez nggak bisa ikut. Aduh, sedih juga nih. kemarin aku mau gantiin tapi nggak boleh kan, karena namanya tidak terdaftar di Oh, situ. iya. Harusnya terdaftar katanya. Tapi Kasihan lebih juga lebih sih pam- Manuel Kasihan. lebih laris Mbak Raranya daripada Marqueznya ya. Oh iya. Masuk tuh terkenal dia jadinya. Wah, luar biasa deh. Kita panggil lagi Wih, Mas Jawir. pakai lampu Aku ini. nyalain lampu dulu Mas, karena aku iya. liatin kayaknya gelap di sini. Terus biar ini kan agak terang dikit, jadi kulitnya agak-agak inilah ketahuan kalau Asik. sudah sabunan gitu loh. Asik. Efek Mas sabunnya. Hugo habis ngajar ya? Mas Hugo habis ngajar tadi hari ini? eh, Happy. nggak- hari ini saya Halo. nggak ada kelas, jadi lebih banyak ini ngurusin behind the scene. Sibuk pokoknya. Behind the scene. Halo, Mas Tanto. Apa kabar? Halo bro. Wis. Baik. Sudah. Wih, rapi sekali Mas Tanto. Jawir. Baik teman-teman, Apa kabar kita bro? mulai ngobrolnya ya kita ya. Nanti 30 menit lah kita ngobrol-ngobrol. Udah lama kita nggak berjumpa secara offline. Terlebih untuk
Mas Jawir ini nih. Dan Mas Iya. Happy mungkin bertemu pas SMA ya. Terakhir ya. Iya, 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 iya. SMA ya kita ya, ketemunya terakhir ya. Terus Nah, ya hari ini kita Dulu bikin belum. IG live. Gimana Mas Jawir? Oke, oke. Tunggu yang dulu. Kita penuh tawa nih ya. Belum ngobrol udah bahagia lagi nih. Bahagianya ya kan harus karena kita bahagia kan tawa-tawa. namanya. Kalau ngomong Teman-teman ketemunya dari masa Plus SMA itu kayaknya Setiawati. so sweet banget gitu ya. Ketemu masa So SMA, sweet so ya. sweet gitu kayaknya. Masa-masa remaja. Enggak Masa-masa sweet-sweet SMA. banget sih sebenarnya. Oh nggak sweet-sweet banget ya Mas Biasa ya? aja. Yoi. Biasa aja, cowok semua Cowok soalnya. semua. Ketawa ada di mana sekolahnya ya. Iya toh, bener toh? Iya, benar. Oh, Baik, Happy udah teman-teman. gendut sekarang. Wah, udah Hmm. subur. Sudah bahagia, lebih bahagia. Nah, hari ini kita ngomong kebahagiaan Gitu kan. ya. Kebahagiaan. Hanya kita akan mengawali IG Live Butopia 2022 ini dengan tema Aku Bakal Bahagia Jika. Nah, khusus hari ini kita bertemu dengan Mas Hugo, seorang teman project ya Mas Hugo ya, yang kebetulan saya mengenal sebagai seorang pemerhati pendidikan, penggiat literasi, penulis buku, waduh, trainer, Baik. pokoknya banyak. Segala macam yang berhubungan dengan pendidikan dari A sampai Z itu Mas Hugo lah orangnya. Yang pertama. Dan kedua ada Mas Jawir Sutanto. Ini teman saya saat menjadi seorang guru. Guru bahasa, guru seni Dulu. budaya, guru drama, guru melukis, guru membaca puisi ya gitu ya. Bahkan juga Dulu. guru guru apapun ya, guru BK bahkan pernah. Mas Jawir Sutanto ini kelahiran Jogja asli, penggemar karya-karya dan pribadi Romo Mangun, boleh ya? Yoi. Dan Yoi. saya memanggilnya Mo itu kan. Dan yang ketiga ini yang tidak kalah menarik, perimannya Periplus ID, Mas Lembu Tambun atau Mas Happy, yang ternyata juga adalah seorang pendidik, ya. Gimana nih, saya mau tanya dulu ke Mas Hugo. Mas Hugo gimana kabarnya? Lagi sibuk apa nih hari ini? Hari-hari ini? Hari ini saya lagi, tadi makanya behind the scene, lagi beresin terakhir-terakhirnya serial webinar Aku Pendidik Indonesia. Jadi masih ada sedikit-sedikit kerjaan dikit, mengirimkan e-sertifikat, terus menerima apa namanya, komplainan. Mas, aku udah ikut sekian lama kok nggak dapet e-sertifikatnya. Oh ya, tak buatin. Mas, sekian lama ikut webinar ternyata nggak dihitung berapa jam pelatihan ya. Oh enggak, ya kayak gitu deh. Nah, masih berlanjut nanti. Tetek bengeknya masih ke belakang, masih berlanjut. Nanti kita tanya banyak ya cerita banyak lagi soal API ya, Aku Pendidik Indonesia. Sebuah program yang diluncurkan Mas Hugo beberapa hari yang lalu, tanggal 10 sampai 12 Maret. Tadi cerita Mas ya. Nah, Mas Tanto, Mas Jawir nih, panggilnya Mas Mo, Jawir, Tanto. Lagi di mana sekarang nih? Lagi di Jakarta, di Gamping, di Pertapaan, di Gua. Saya lagi di Jogja. Di Jogja sebelah mana? Lagi di Jogja, Kotanya bro. atau kemeringatnya? Jogja. Pinggirannya. Jogja Pas coret. lingkarannya itu, bro. Nah, begitu. Lagi sibuk apa Jogja nih, Mo? Basuar. Lagi sibuk apa nih Lagi sekarang? sibuk nyiapin project untuk Taman Doa di Ambon. Jadi Mainannya Saya kemarin jauh loh nih. Saya kemarin lihat lagi bikin patung ya. Ya, lagi bikin patung untuk Taman Doa di Ambon untuk Maria Bintang Laut, Stella Maris, itulah kira-kira Taman Doa gitu. Itu bikin patung Lagi pakai bikin batu desainnya. gitu. Pakai resin. Pakai resin. Bahannya Gede resin. banget berarti. Ya nggak gede, 3,5 meter. Terus ada lagi beberapa itu. proyek di Ambon, ada 4 proyek yang harus disiapkan. Ini kayaknya saya manggil gue tukang patung nih ya.
Saya harap semua proyeknya lancar. Mas, happy nih. Mas Lembu Iya. Tambur. Iya, benar. Lagi sibuk apa, Mas, Iya. minggu-minggu ini, Mas? Ya, sibuk-sibuk ya bantuin di medsos lah. Sibuk-sibuk bantuin Mas Nugi, ya enggak? Gitu. Jangan Terus di tapi bidang itu juga dong, di bidang pendidikan dong. oh, bidang pendidikan ya. Ya, sebenarnya takutnya ke nggak enak nih. Jadi saya juga ngajar di, aduh nggak boleh disebut sih ya kampusnya. Ngajar di kampus untuk karakter building. Jadi karakter building di salah satu kampus lah ya gitu. Jadi tantangannya ya, ya senang sih karena udah jadi pendidik juga sejak 2013 lah. Itu aja. Ya, Udah lama ya, 9 tahun ya. iya, udah kurang lebih lah. Itu. Nah, kita masuk ke apa ya? Kita mau curhat di sini karena kayak teman-teman lama yang sudah lama nggak ketemu nih, kayak WhatsApp video call gitu kan ya. Nah, saya mau tanya satu pertanyaan untuk semuanya nih. Apalagi yang pertama untuk Mas Hugo nih. Mas Hugo, iya, santai-santai. Mas Hugo kapan sih? Mas Hugo yakin dalam sebuah fase hidup Mas Hugo ya, Mas Hugo tuh mencintai atau punya passion dalam dunia pendidikan, baik secara formal pun informal. Nah, silakan Mas Hugo. Eh, itu agak susah ya, tapi bisa Susah tuh ditarik. ya? Artinya titiknya tuh kapan kurang jelas, tapi bisa ditarik benang-benangnya itu. Jadi benang ditali. Nah itu pertama kali itu ngelihat kok kayaknya asik ya. Saya ikut ibu saya masuk ke kelas beliau ngajar. Dulu tuh masih boleh lah ya, anak guru itu masih masuk ke kelas tuh masih boleh. Nah waktu itu ibu saya mengajar di Banjarmasin, di satu sekolah SMP, begitu ya. Nah saya masuk, tapi saya takut karena murid-murid kan tinggi-tinggi, gede-gede ya. Saya masih 4 tahun, 3 tahun, 4 tahun gitu deh. Nah, tapi asik gitu loh. Kalau saya nunggu di ruang guru tuh dikasih kertas, dikasih pulpen berwarna. Pulpen berwarna itu yang warnanya ada hijau, biru. Nah itu tuh kayak asik banget. Terus keluar gitu, 3 warna itu. ya 3 warna keluar gitu. Murid-murid ibu saya langsung traktir saya. Waduh, kayak enak banget nih mengajar tuh kayak enak gitu. Nah terus kami pindah ke Jawa. Saya ngelihat guru-guru saya, kebetulan guru-guru saya itu ya ada yang sudah sepuh ya, dan mereka pendidikannya pendidikan Belanda gitu ya. Itu kok tidak seseram yang diceritain orang gitu. Karena kayaknya apa ya istilahnya? Dulu ada istilah pamong. Mungkin kalau masih ingat ya. Pamong tuh karena saya nggak bisa bahasa Jawa, yang saya ingat itu kata-kata simbah saya ngemong. Wah, ngemong itu kalau mbah saya memarahi kakak-kakak sepupu saya, adik yang kecil-kecil itu di mong gitu. Terus mereka begitu baik ke saya. Nah, saya kata pamong, kata ngemong itu terus pokoknya ini baik. Jadi itu yang menyentuh ya. Jadi terus kelas 3, kelas 4 ada guru saya itu, ada guru muda waktu itu. Ibu Esti dan Bu Tanti waktu itu. Nah, mereka itu guru muda. Apa banget. Nah, itu saya sebutkan salah satunya saya sebutkan di buku saya yang semacam memoir gitu ya. Nah, itu terus akhirnya berlanjut ke SMP, saya dapat guru matematika namanya Pak Sabar tenan. Itu saya matematika tuh aduh pokoknya ini deh saya bangga, saya nomor 1 atau nomor 2 atau nomor 3 10 besar matematika dari belakang gitu ya. Jadi itu tuh bangga gitu. Tapi Pak Sabar tuh bilang kamu bisa kok. Nah, akhirnya memang saya bisa gitu ya. Lulus SMP itu matematika saya 6. Bangga banget pokoknya 6 tuh. Terus ketemu lagi guru matematika di SMA Pak Dono namanya. Wali kelas saya kebetulan. Nah, itu juga ngomong, Pak saya nggak bisa matematika, nggak bisa yang mana. Terus nggak bisa. Saya bingung. Nah, matematika tuh banyak. Dia cerita ada ini. Dari situ saya ngelihat betapa guru-guru saya juga Pak Pri namanya, itu almarhum Pak Pri. Kalau mungkin dulu di Jogja tahu Puskat ya, Pak Pri itu tandeman dengan Pak Fred dulu. Nah itu beliau ngajari saya banyak hal, banyak kesannya. Nah mungkin itu kayak pupuk ya. Jadi tadi benang disambung, akhirnya begitu itu saya juga menyelidiki. Tadi yang sempat saya ngobrol di awal-awal tadi kita ngetes tadi. Mau jadi seniman, tapi ibu saya bilang, kamu buat dihitung seniman tuh, kamu tuh sainganmu seberapa, kamu tuh papan atas, papan bawah, apa papan tengah, apa.
Terus saya hitung-hitung tuh, itu tahun Atau balik papan gitu ya. Iya, itu tahun 90, tahun 99 lah ya, 99. Terus saya hitung-hitung, oh iya ya, selama setahun tuh saya cuma dapat tanggapan baca puisi cuma sekali, drama cuma 2 kali, wah racucuk ya gitu kan. Kira-kira gitu dulu hitung-hitungannya. Terus ibu saya mengatakan, tapi ibu tidak mematahkan semangat saya, karena ibu mengatakan begini, cari profesi yang senimu masih bisa. Oh saya bingung tuh. Akhirnya saya ketemu ya guru itu. Dengan guru saya masih bisa berekspresi, dengan mendidik saya masih bisa berekspresi. Kira-kira gitu, Mas. Ya, terima kasih, ini menarik loh. Bahkan ditarik sampai SD loh. Terima kasih Mas Hugo untuk ceritanya. Gantian Ki, Mas. Mo Jawir. Saya mengenal itu sebetulnya bukan sebagai guru. Saya mengenalnya Mo Tanto ini atau Mo Jawir Sutanto ini sebagai penulis naskah drama. Pemain teater, pokoknya yang berhubungan dengan seniman yang geleleng gitu kan ya. Yang miring, yang agak kentir ya, itu melekat pada dirinya Mo Tanto dan kemudian bertemu menjadi seorang guru. Kapan Mo kira-kira Anda ingat fase di mana Anda mencintai dan memiliki passion di dunia pendidikan? Kalau ingetnya sih kapan ya, tetapi aku tuh gede dari keluarga guru gitu teman. Bapakku juga kerja di kolese gitu ya, bukan sebagai guru tetapi bersinggungan dengan dunia sekolah sejak kecil ya. Kalau diajak ke sekolahnya itu sering ketemu dengan mereka, asik aja gitu. Lalu kakak-kakakku, aku tuh bungsu. Dan kakku, mbakku itu semuanya guru. Cuman satu yang seniman. Yang lain semua guru. Bahkan suaminya, istrinya, kakak ipar itu juga semua guru. Jadi suka nggak suka ya berkenalan dengan dunia keguruan, dunia sekolah itu sejak semula. Sehingga ketika kalau ditanya kapan, ya saya nggak pernah suka sebenarnya dari awal, dari kecil. Karena saya lebih suka menjadi berkreasi, entah itu melukis. Saya juara melukis duluan. Jadi saya suka melukis gitu ya. Saya juara baca puisi sesleman ya, sesleman. Sleman. Waktu SD gitu ya. Sleman tuh gede banget loh. SD. Oh iya memang. Juara porseni kan, dulu ada porseni itu kan. Sesleman itu saya juara 1. Lalu disadar saya menulis puisi pada waktu itu tingkat remaja juga oke. Tapi saya nggak pernah pengen menjadi guru pada saat itu. Tapi balik menjadi guru itu ketika Romo Mangunsedo di Kidologi itu kan saya melayat itu. Romo Mangunsedo di Kidologi itu saya lalu melayat, lalu kemudian saya mencoba membaca buku-bukunya Mangunwijaya. Dan ketika saya skripsi, lalu kemudian saya terinspirasi dengan menuliskan pendidikan ala Mangunwijaya itu. Dengan gagasan-gagasannya Mangunwijaya tentang pendidikan, tentang sekolah SD Mangunan, bagaimana harus memberi hati supaya kita mendapat perhatian, dan seterusnya, segala macam itu. Saya rasa itu menjadi titik balik saya, titik di mana saya menyadari bahwa ya, semua itu prosesnya adalah akarnya itu pada pendidikan itu, entah formal, entah nggak formal, gitu, entah informal. Tapi mempelajari Mangunwijaya itu saya justru kayak dipecut gitu, mau menjadi budayawan seperti dia pun beliau peduli dengan pendidikan. Sebagai seorang sastrawan, yang saya juga suka nulis pada saat itu, sekarang juga masih ada apa yang mau ditularkan ke orang lain. Ada juga yang aku harus ditularkan ke orang lain melalui pendidikan salah satunya. Dan itu saya pikir menjadi satu cikal bakal di mana kepedulian atau passion terhadap dunia pendidikan itu saya rasakan awal. Saya rasa itu. Terima kasih. Ini kedua pencerita kita langsung menyebut tokoh. Luar biasa. Tokoh. Padahal saya mau tanya soal tokoh-tokohnya, sebelum kedua Mas Happy, Mas Tambun, Mas Lembu Tambun. Kalau Anda sendiri sebagai seorang dosen gitu ya, dosen Pak dosen, kapan Anda menemukan fase di mana Anda menyadari bahwa passion saya di dunia perkuliahan, mengajar karakter building
dan trauma Iya. building. Sebenarnya sebelumnya aku mau respect banget nih sama buat Mas Hugo sama Mas Tanto. Mas Tanto itu di balik wajahnya begini, Mas Tanto tuh karyanya tuh banyak banget. Jadi harus lihat karya-karyanya yang luar biasa gitu. Wajib buat yang lagi nonton hari ini. Kalau Mas Hugo itu jam terbangnya saya kagum waktu Mas Hugo nunjukin ruang tempat kelasnya dan appreciate banget pokoknya luar biasa. Jadi ini dua orang yang memang respect banget ya. Um, saya lahirnya sebenarnya saya dibesarkan di Blitar. Di Blitar itu tinggal sama kakek saya pejuang Blitar. Jadi saya dibesarkan di sana. Jadi nasionalismenya memang tinggi banget. Jadi nggak pernah debatin soal agama, tetapi bagaimana cara hidup yang baik diajarin terus, dan keluarga besar itu kan ada 8 bersaudara ya gitu, dan saya banyak dididik oleh Mbah Kung dan Mbah Putri ya gitu. Jadi rasa nasionalismenya sangat tinggi banget untuk ngebangun saya, dan saya kayak mendapat dalam perjalanan hidup berasa dapet semangat untuk menceritakan tentang pengalaman waktu di Blitar gitu. Nah dari situ terus kemudian sebenarnya nggak ada cita-cita sih jadi guru, jadi pendidik, itu nggak ada. Cuman mulainya itu gara-gara mungkin kita pernah ketemu sama Mas Tanto waktu mungkin pernah temu kolese, kita pernah ketemu nggak ya, temu kolese ya yang di pas saya juga suka dengan teater. Jujur waktu di sekolah di Gonzaga saya main di teater dan saya menekuni teater, saya suka banget apalagi kalau kita bisa berperan. Nah, gara-gara kan di situ kan belajar di situ tuh. Pernah ada satu di sekolah SMU Kolese Gonzaga ada satu ruangan besar, waktu itu ada band-band di situ yang menampil dan banyak orang, tapi bagaimana kita harus menampilkan performa kita tuh di ruangan itu dengan banyak orang yang saling berteriak. Akhirnya kita main teaternya sambil berteriak. Luar biasa banget itu. Jadi dari situ ternyata dari pengalaman belajar teater, kemudian kita belajar jadi belajar banyak peran. Nah, dari situ kemudian mulai ngajar sekolah SD ya. Pernah 3 tahun saya ngajar sekolah SD. Lucu juga ngajar anak-anak kecil gitu ya. Lucu. Jadi saya pikir saya harus ngajar pakai pola otak saya yang dewasa, orang dewasa gitu. Ternyata enggak. Harus main bersama mereka, harus banyak senyum, harus belajar memahami, terus kemudian memberikan konsep-konsep mencoba, kan mereka kan anak-anak polos ya. Kalau anak kecil kan polos ya. Kalau nanya mah to the point aja kan gitu. Tapi kita harus belajar untuk menerjemahkan dengan bahasa yang santai. Nah, mulai saat itu nggak tahu kenapa akhirnya menemukan passion, akhirnya ingin menjadi seorang pendidik ya, mulai di kampus ya nggak apa-apa nih kampusnya boleh disebutin. Bebas. Pakai kode. Oh, kode. Depannya B gitu ya. Kampus itu kan nanti harus bayar kan, kalau gini kan nampilnya kan harus bayar ya. Di kampus terus kemudian iya, takutnya nanti iklan. Nah, di kampus itu baru pertama kalinya saya ketemu dengan mahasiswa-mahasiswa yang ternyata banyak banget pemikiran-pemikiran mereka yang cukup dewasa, dan mereka butuh suatu arah. Jadi kalau misalnya lagi mendidik, mungkin karena passion saya senang bercerita, senang berbagi pengalaman hidup, lebih pada pengalaman hidup ya. Jadi mereka juga senang jadinya belajar. Kadang-kadang, oh iya Pak, pengalaman Bapak serupa dengan saya, situasi jatuh bangun, ada yang sharing, banyak sih yang sharing cerita tentang ya hidup ya gitu, dan saya senang jadinya dari situ. Selain kita ngajar ya, gitu deh Mas Nugi ya. Menarik ya. Saya seumur-umur kenal Happy baru tahu Mas Happy gede di Blitar. Iya. Seumur-umur kenal Mas Happy loh. Mau Tanto juga sama ya, baru tahu ya. Iya. Saya pikir Jakarta memang. Ternyata Blitar beliaunya. Jakarta gitu ya. Oke, terima kasih untuk pengalamannya atau
berusaha mensaripatikan fase-fase indah, bertemu inspirasi sosok-sosok idola, teladan gitu kan, yang mengajak untuk oke, panggilanku adalah menjadi seorang pendidik. Nah, dalam ranah yang sangat-sangat praktikal sekarang nih, Mas Zugo baru saja kan meluncurkan ya bersama teman-teman di Mentari kan ya, tentang program Aku Pendidik Indonesia 2022, bukan ya? Artinya sebuah webinar mungkin Mas ya namanya, atau lebih Mas Zugo lah, jelaskan lah. Kenapa sih Mas Zugo tercetus API 2022 itu Mas Zugo? Silakan Mas Zugo. Kalau saya melihat cetusannya itu sebenarnya berangkat dari bahwa makin kesini itu saya makin merasa saya tuh nggak ngerti banyak gitu kan. Jadi makin kesini saya makin nggak ngerti banyak karena apa yang saya pelajari makin terfokus ya, segmented ya. Jadi dulu yang saya dari tahun 90 akhir itu yang baca ini, belajar ini, praktekin itu, lama-lama saya mengerucut kepada saya lebih suka bagian underdrill yang kecil ini gitu ya. Nah, tapi yang lainnya saya ngerti caranya, tapi saya nggak berani klaim bahwa saya ngerti gitu kan, bahwa saya paham ya, understand tapi nggak comprehend, lah kira-kira gitu. Nah, terus siapa yang comprehend, siapa yang paham nih? Oh ya orang lain. Nah, menurut saya di situ saya mulai nyadar bahwa ya harus ada kayak rantai ngeling gitu kan. Nah, baliklah seringkali saya mendapatkannya di banyak institusi itu saya terhalang dengan prosedural sama senioritas. Nah, kalau udah ngomong saya terhalang dengan prosedural, ketahuan banget itu sisi-sisi saya yang ya dari dulu nggak bisa padam gitu ya. Jadi saya bukan orang yang suka kemapanan, anti kemapanannya masih kelihatan di situ. Nah, anak pang lah. Jadi saya pikir saya sudah cukup banyak dengan hidup dalam konteks senioritas. Karena orang tua saya itu ya kayak gitu ya. Nah, dan saya melihat bahwa ketika kita mau ngomong mendidik, kita harus kasih contoh dong. Nah, salah satu contohnya yaitu berjejaring dan mengangkat mereka pendidik-pendidik yang potensial, tetapi mereka belum punya panggung, atau punya panggung sedikit, atau mereka terhalang prosedural. Nah, itu yang saya pikir harus dilakukan gitu. Nah, kalau menunggu pemerintah ada wadahnya. Tetapi balik lagi, kalau nunggu pemerintah itu yang diurus banyak. Jadi memang harus ada partisipasi aktif ya. Jadi kan saya menerjemahkan pembukaan Undang-Undang Dasar turut mencerdaskan kehidupan bangsa, nah, kira-kira gitu. Jadi biar kelihatan yang tadi anti kemapanan tuh saya agak mapan dikit gitu. Nah, saya ambil jargon-jargon itu supaya saya kelihatan pinter gitu kan. Jadi saya pikir nanti saya ini sudah STW akan digantikan sama yang lainnya. Nah, kalau ada yang sudah mulai bahasa Jawanya mengejreskan korak itu, memantik ya. Kayaknya lebih enak bahasa Jawa ke bahasa Inggris daripada bahasa Jawa ke bahasa Indonesia gitu. Jadi kalau sudah ada sampelnya, mereka udah pede, kita tinggal. Dan kita tinggal minta tolong teman-teman itu untuk mengambil jaringan mereka supaya berkobar, api gitu kan, berkobar. Kira-kira gitu, Mas Nugi. API, Aku Pendidik Indonesia ya. Yes. Artinya saya menangkap di sini ada misi inisiator gitu ya. Ya, mengawali, memberikan contoh gitu kan ya. Ya. Ini kayak gini bentuknya loh. Nah, artinya bekerja sebagai perintis loh ya.
Dan Kira-kira kalau gitu. teman-teman sempat mampir ke media sosialnya Mas Hugo itu melihat betapa banyak peserta atau guru-guru yang tergabung, menarik loh untuk diulang lagi Mas ya. Semoga tetap ada Mas ya. Sudah banyak yang Bahkan minta. Jadi akan ada API 2022 mumpung masih 2022, tapi dengan konteks yang lain. Kalau kemarin itu betul-betul yang masih generalis gitu ya. Nah sekarang nanti mulai ada fokusnya apa nih? Tentang guru muda. Jadi guru muda inovasinya apa? Oh tentang konselor membimbing. Kemarin kan salah kan generasi milenial. Saya begitu salah tak biarin aja deh. Ntar kan dikritik sendiri sama panelisnya dan malah lebih menarik gitu kan. Makin keliru, makin kenceng, makin apik gitu. menarik ini pendekatannya. Nah, sekarang saya mau bergeser nih ke Mo Jawir nih. Saya mengenal Mo Jawir juga selain sebagai seorang pelukis pematung. Beberapa waktu yang lalu tuh saya menemukan ada postingan menarik nih tentang bagaimana Mo Jawir ini membentuk apa ya, membantu, memfasilitasi anak-anak yang pengen mengenal sesuatu di luar kelas ya, di luar buku ya, bertemu langsung tentang kebudayaan, tentang artefak-artefak melalui kelompoknya Sananta ya, Sananta Edu Culture gitu ya. Gimana nyebutnya, Mo? Kamu cerita Mo ya? Boleh berbagi cerita pengalamannya kenapa lahir Sananta Edu Culture? Gini. Jadi dulu saya kan ngajar. Gini bro. Dulu aku ngajar sama Nugi itu ya. Nggak usah disebutkan sekolahnya gimana. Soalnya nanti jadi soalnya takutnya nggak apa-apa sih, cuman nggak enak aja. Ketika saya ngajar itu Nugi tahu, teman-teman tahu bahwa saya suka keluar dengan anak-anak saya jalan keluar ke Taman Suropati gitu, hanya untuk sharing di sana. Lalu kedua, anak-anak pergi ke Balai Budaya untuk nonton fotografi apa yang dipotret di sana, lalu menjadi satu analisa bersama. Anak-anak saya ajak duduk makan bakso, hanya makan bakso, nggak ada pembelajaran di bawah, makan bakso lalu kita duduk melingkar gitu. Guru-guru tua itu pada cerita, pada ngomel di belakang, ini sekolah macam apa gitu ya, belajar macam apa, jam pelajaran 2 kali jam pelajaran hanya duduk makan bakso itu apa gitu. Tapi di situ kan orang nggak tahu bahwa anak cerita tentang persoalan keluarganya, anak bercerita bahwa tadi pagi belum sarapan dan seterusnya dan segala macamnya itu muncul di sana. Satu itu. Jadi dalam situasi sekolah begini itu saya merasa guru itu ada di tengah-tengah dan ditarik oleh banyak kepentingan. Ya. Apa kepentingannya? Satu, dinas. Dua, yayasan. Tiga, orang tua. Semuanya menarik guru. Guru, orang tua pengen anaknya pulang dapat sesuatu. Dinas sekolah juga pengen kurikulumnya berubah, gurunya harus berubah. Gitu kan? Yayasan juga pengen gurunya baik, hasilnya baik, muridnya banyak. Gitu ya. Nanti income-nya juga banyak. Kira-kira begitu ya. Langsung bisnis nih ya, arahnya. Oh iya, ada unsur bisnisnya, ada unsur bisnis di situ. Nah, itu terjadi. Dan situasi ini saya kemudian melihat bahwa apa ya, kadang kegiatan sekolah itu juga dalam tanda kutip jadi bisnis ladang bisnis. Buat siapa? Nggak tahu. Tapi itu terjadi. Anak-anak lalu mau apa aja anak-anak yuk pergi ke sana yuk. Tarian, urunan, patungan, dan seterusnya. Misalnya buat siapa? Misalnya tahu gitu juga. Buat anaknya atau buat siapa kan kita nggak tahu juga. Buat sopir bisnya ini. Buat sopir bisnya bisa jadi, atau bisa jadi buat orang kantin karena udah masak atau bikin teh gitu ya, dan seterusnya. Nah, dari situ kemudian muncul satu gagasan bahwa sekolah kita itu punya mitra, harus punya mitra sebenarnya untuk kegiatan-kegiatan di luar. Kegiatan di luar ya sifatnya juga akademis pendidikan sebenarnya. Nah, mitra itu siapa? Ya kemudian kita membuat satu kelompok, satu komunitas, namanya Sananta Educulture, Education, Culture and Tour gitu ya, untuk mengelola kegiatan-kegiatan berdampingan dengan sekolah. Supaya tidak guru itu memikirkan kurikulum, memikirkan pendidikan, masih harus membentuk karakter anak, tapi juga masih harus mikir jadi IO gitu. Itu aja.
sepraktis itu aja pikiran saya bahwa guru itu ya selama ini kan nggak gitu. Selama ini kan guru itu ya kegiatan ya mikir, bisnya sewanya berapa? Ternyata bisnya bosok, gitu kan? Terus harus ganti bannya ini nggak bisa dipakai, harus ganti nih malam ini juga harus ganti dan seterusnya dan segala macamnya. Itu bukan kapasitas guru lah. Guru biarlah fokus pada pendidikan, pada ini, pada kurikulum, pada materi dan seterusnya, termasuk pada bagaimana menumbuhkan nilai-nilai itu. Nah, kemudian Sananta Educator itu hadir di situ untuk menjadi jembatan, untuk menjadi mitra. Wes tak pikire, gitu kira-kira. Sekolah punya penekanan tentang apa? Sekolah punya penekanan tentang kebijaksanaan, tentang kebajikan, tentang mengenal lingkungan, tentang apa segala macamnya. Nah, itu yang kemudian kita kembangkan. Ada live in, ada field trip, ada long field trip, kemudian kita ada yang lain-lain itu, kita memberi fasilitas ke sana, termasuk memberikan buku-buku buku LKS untuk study tour misalnya, kemudian buku pegangan untuk live in dan segala macamnya. Jadi itu hadir untuk mengembangkan dari sisi lain supaya kalau dunia pendidikan itu ibarat dua kaki ya biar dia bisa melangkah berjalan bersama. Karena nggak bisa, ada hal-hal yang tidak bisa ditemukan di dalam kelas. Saya yakin itu. Ada hal penumbuhan karakter mungkin bisa dibantu dengan kegiatan-kegiatan di luar kelas. Kayak gitu bisa. Ya. Saya langsung tiba-tiba tersentuh memori saya kembali ke tahun 2015. Ini sebelum pertanyaan terakhir, tadi pertanyaan terakhir ada gini, Mas Hugo sama Mo Jawir ini memberikan closing statement, karena kita sudah setengah jam lebih nih kan, tentang closing statement, ya 2 kalimat lah, tentang betapa bahagianya memutuskan pilihan menjadi seorang pendidik. Nah, sambil Mas Hugo, Mas Mo Jawir mikir, nah, saya menceritakan Mas Happy. Yang disampaikan Mas Tanto, Mo Jawir itu gini, kami harus pergi ke Jogja waktu itu, ke Jogja untuk mengantar 60 anak gitu kan ya, 60 anak field trip. Ya, begitu saat mau berangkat, udah siap tuh mau berangkat tuh. Sekitar 20 menit mau berangkat, anak-anak dikumpulkan, kemudian harus masuk bis, ternyata ban busnya itu botak. Ya kami nggak tahu, sebagai guru nggak tahu. Kami nggak belajar cara memilih ban gitu kan ya. Ya nggak tahu. Tapi karena demi keselamatan, akhirnya ya di hari yang sama, gimana caranya guru-guru yang tidak punya bekal mencari bis dengan ban yang tidak botak gitu ya. Yang ban yang tebal gitu kan ya. Ya itu harus mencari. Akhirnya ya, tadi kata Mo Jawir itu, ternyata ada keterbatasan dari seorang guru itu. Ada hal-hal praktis yang tidak bisa disentuh gitu. Dan kalau dipaksa untuk kita nyentuh sebagai seorang guru itu, yang ada malah maut gitu kan ya. Tujuannya tidak tersampai, anak-anak harus menanti bis baru itu datang. Dalam menanti anak-anak harus makan, harus beli makan gitu ya. Yang Mo Jawir ya Mo ya. Berpikirnya kemudian sangat taktis. Makanya kehadiran orang-orang seperti Mas Hugo yang memberikan api atau memantik Aku Pendidik Indonesia 2022 itu memberikan ruang kesadaran bahwa ya guru-guru itu punya sisi yang lebih dipotensikan untuk dikembangkan dulu. Soal apa ya? Soal pedagoginya. Mas Tanto, Mo Jawir ini menghadirkan diri sebagai mitra sehingga guru-guru tidak usah pusing soal berpikir hal teknis gitu kan ya. Gitu. Nah, monggo nih Mas Hugo, Mas Tanto dan Mas Lembu, closing statement apa yang bisa kita bagikan untuk menutup IG Live kita sore hari ini? Saya mulai dari Mas Hugo dulu, 1-2 kalimat Mas Hugo. Kalau saya sih bicara tentang kenapa saya bahagia dengan membuat pilihan menjadi guru, karena menurut saya setiap hari saya bisa berefleksi kalau hidup ini memang dinamis. Setiap hari saya bisa melihat bahwa ada wajah yang berbeda, emosinya. Hari ini anaknya kelihatan gembira, paginya gembira, besok paginya dia sedih. Kalau dia gembira, saya bisa tanya, kok gembira ya? Kalau teman saya, guru datang, wajahnya kusut, saya langsung ada omongan, kenapa sih? Kok kayaknya mikir? Jadi, saya melihat bahwa saya suka sekali
bahagia banget dan terus akan bahagia menjadi seorang pendidik karena saya melihat betapa dinamika hidup itu ada dalam setiap orang. Saya mengalami tiap hari, tiap bulan, tiap tahun. Gitu Mas Nugi. Oke, terima kasih Mas Hugo. Mau Jawir, Yuk, closing statement. gini, dunia orang muda itu selalu menarik. Dan saya suka. Ya. Gini, ketika saya dekat dengan orang-orang muda, itu saya ketularan muda. Ini untuk misah ke misah. Gitu kira-kira. So, jadi dunia orang muda itu selalu menarik. Nah, apa sih yang saya suka dengan dunia orang muda, saya suka dengan dinamika sama seperti Mas Hugo ya. Saya suka dengan dinamika mereka. Itu memberi hidup. Persoalannya untuk saya gini, statement akhir adalah bagaimana menjadi pendidik atau guru yang benar. Itu yang bagi saya susah. Nah, ini PR. Sebenarnya PR bukan untuk kita, PR untuk kita semua sebenarnya. Karena apa ya, mungkin yang dikatakan Mang Wijaya itu benar, bahwa sekarang itu yang ada adalah tutor-tutor. Guru dalam arti yang sesungguhnya, yang memberi hati, yang hadir di tengah-tengah mereka, yang mendengarkan itu sedikit. Kenapa? Karena tuntutannya banyak banget. Ketika kita punya pengalaman jadi guru gitu ya, Man ya. Tuntutannya banyak banget, RPP nggak pernah selesai gitu kan. Belum silabus, belum pengolahan nilai, yang 5 harus jadi 7 dan seterusnya itu. Itu tuntutan-tuntutan yang bikin pusing. Sehingga guru itu terjebak pada satu administrasi seperti ini yang sebenarnya justru malah melunturkan semangat bagi saya begitu ya. Melunturkan semangat bagaimana menjadi guru yang baik itu. Makanya saya mengambil jalur di luar itu, di luar akademis yang formal, menjadi mitra bagi pendidikan, menghadirkan karakter building. Kalau Happy secara resmi di sana, saya di luar kampus itu ya. Saya di luar sekolah, saya di luar pelataran yang ada bendera merah putihnya, tapi di sawah, di kebun, dimanapun, di lereng Merapi, bahkan di studio patung, anak-anak belajar bikin itu dan seterusnya. Yang paling penting kemudian tidak ada yang mandek, semuanya harus bergerak, apapun itu, sekecil apapun itu, kata Mang Wijaya, daripada mengutuki kegelapan lebih baik kita menyalakan lilin sekecil apapun, dan itu untuk pendidikan kita. Cocok nih. Ngedres ke api tadi ya. Ngedres. Mas Happy, Lembu, silakan. Ya, saya selalu ingat kadang-kadang terbawa mimpi dengan ucapannya filsuf yang saya kagumi, filsuf Socrates. Orang yang tidak pernah memeriksa hidupnya tidak pantas dihidupi. Kalimat itu menuntun khususnya saya untuk menemukan tujuan dalam hidup gitu ya. Hingga akhirnya kita bisa Mas Hugo, Mas Tanto maupun saya juga menemukan Mas Nugi juga menemukan passionnya dalam perjalanan hidup yang kita semakin tua ini ya. Kita menemukan tujuan hidup kita. Dan memang kelihatan memang menjadi seorang pendidik itu juga bukan hal yang mudah. Tetapi kata pendidik itu buat saya juga tadi karena ungkapannya dari Socrates itu, karena kita harus memeriksa hidup kita pantasnya menjadi seorang apa. Dan lewat pendidikan itu kita lewat pengalaman hidup ya, lewat dari pengalaman yang kita dapatkan, lewat dari teori-teori kita harus lebih banyakin juga untuk ya tadi kayak sebenarnya sejujurnya ya di luar saya lagi kalau ngajar, setelah ngajar biasanya saya banyak nongkrong untuk ngobrol sama mahasiswa gitu. Kadang-kadang sampai pulang agak malam karena lebih suka untuk disitulah mulai pendidikan terjadi justru karena ngobrolnya dari hati ke hati. Mungkin itu deh. Thank you Mas Nugi. Terima kasih untuk closing statement-nya Mas Hugo, Mo Jawir, Mas Lembu Tambun, Mas Happy. Gak terasa sudah 46 menit. Dari 30 menit kita play. Ternyata rame ya. Terima kasih teman-teman sudah mau hadir bersama Periplus ID membuka acara IG Live Utopia kita dengan berbagai pengalaman sebagai seorang pendidik. Mas Hugo matur nuwun Mas. Sama-sama. Mo Tanto.
kita bisa lanjut Sama-sama. kegiatan. Thank you. Kalau kita ketemu lagi ya, segera Mas segera Hugo. pandemi, berubah Siap. menjadi endemi, Mas Tanto. kita bisa ketemu fisik, bisa makan Amin. bakso di Taman Matur nuwun, Suropati. Amin. Mas Hugo bawa gitar, Mas Depi bawa klarinet, mau Tanto jalan. Oke, sampai jumpa teman-teman. Terima kasih. Kita bertemu lagi kapan-kapan. Ingat, besok masih ada IG Live jam 4. Kita ngobrol tentang dunia Oke. buku. Oke, pamit. Salam buat keluarga, Mas Depi, Mas Hugo, Pamit. Mas Sip. Tanto. Terima kasih. Mari. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.